Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana fi mahajjatihi al-bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah wa akhwatil kiram, para mustami'in al-kiram, pendengar setia, alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaminkan kita, yang telah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan, yaitu pada tahun 1443 Hijriah. Dan ini semata-mata berkat dan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur sebagaimana bentuk kesyukurannya Nabiullah Daud dan keluarganya. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian, beraktivitaslah kalian, beribadahlah kalian sebagai bentuk kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk kesyukurannya keluarga Nabiullah Daud alaihi wassalam. Ayyuhal mustami'in al-kiram, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin sama-sama kita sharing atau mengupas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul, seorang utusan, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan dan rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, khususnya yaitu kaum Arab pada saat itu. Tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yatslu alaihim, yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas atau mengupas tentang bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kemudian hari ini fungsi dari Al-Quran itu kira-kira sebagai apa sih? Selain sebagai petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran secara teknik ya, itu dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kemudian setelah dibacakan kepada para sahabatnya, ayat-ayat tersebut, Al-Quran tersebut, wa yuzakkihim, itu akan mensucikan, mentazkiyah, membersihkan hati-hati para sahabat dari sifat-sifat yang membelenggu para umat jahiliyah terdahulu. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik, itu dihilangkan oleh bacaan-bacaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga bagaimana maksud dari ayat tersebut, bagaimana maksud dari surat ini dan ayat tersebut dan sebagainya. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan hikmah. Hikmah adalah ketika seorang muslim sudah menuntut ilmu, sudah
ya, mempunyai ilmu syar'i, ilmu agama dan lain sebagainya, maka perlu ada hikmah. Hikmah tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Masyarul muslimin aliyul mustamin rahimakumullah. Bukti bahwa Al-Quran ini sebagai pensuci, sebagai hikmah, itu ada banyak yang bukti yang kita bisa saksikan dalam sejarah Islam. Pertama, Rasulullah SAW bukti sendiri bahwa Al-Quran itu adalah bisa mensucikan diri kita, bahwa ketika Rasulullah SAW pergi ke sebuah kota namanya Taif, setelah Rasulullah SAW mengalami kedukaan yang sangat berat, ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, ditinggalkan oleh istrinya Khadijah yang sangat dicintai dan disayangi. Mereka berdua menopang dakwah Islam pada saat itu, akan tetapi meninggal dua-duanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengalami kedukaan yang sangat hebat. Rasulullah SAW mempunyai rencana untuk mendakwah kepada kaum Taif. Di Taif, ya, beliau tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang beliau harapkan. Akan tetapi beliau mendapatkan cercaan, cacian, makian, bahkan lemparan batu sampai dahi beliau, sampai kepala beliau bocor penuh dengan darah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada saat Rasulullah SAW berteduh di bawah pohon yang rindang, kemudian malaikat menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah kamu saya lemparkan kaum Taif ini dengan 2 gunung yang pada saat itu gunung yang paling besar di Mekah?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "La, kalla, tidak. Walaupun Rasulullah SAW dicaci, dimaki, ditimpuk batu sampai keluar darah, sampai bocor kepalanya, tetapi Rasulullah SAW membalik dengan kalimat kalla, la. Walakinni, Rasulullah SAW bersabda, akan tapi saya berharap, arju minhum, berharap dari mereka, min sulbihim, dari cucu-cucu mereka, man ya'budallaha wahdah, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan ini merupakan akhlak mulia, bukti dari Al-Quran mentazkiyah, mentarbiyah Rasulullah SAW, ya, melalui malaikat Jibril, dibacakan dan sebagainya setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW menurut riwayat itu ditalaki bacaan Quran dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti, ya, tazkiyatun nafas itu bisa menyirami hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW membalas mereka dengan doa. Dan doa ini itu terkabulkan, terwujudkan saat baginda Rasulullah SAW telah wafat. Pada saat wafat Rasulullah SAW kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah, ya, ada peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam, yaitu pemurtadan, dan banyak dari mereka yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar memerangi mereka, orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak membayar zakat, ya. Kemudian hanya 3 kota yang tidak murtad kepada Rasulullah, kepada Islam, yaitu kota Mekah, Madinah, dan juga Taif. Para ma'asyiral muslimin rahimakumullah ayyuhal mustami'in. Ini bukti bahwa bagaimana Al-Quran bisa mentarbiyah, bisa mentazkiyah diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang Allah firmankan kepada kita. Buktinya Rasulullah SAW, ya, sudah ditimpuki, kemudian Rasulullah membalikkan dengan doanya, membalas dengan doa, dan doa tersebut terwujud setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kota Taif itu kota yang tidak murtad pada saat pemurtadan pada zaman Amirul Mukminin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah muslimin al-kiram, mari kita mentarbiyah diri kita, mentazkiyah diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran.
Karena Al-Quran sebagai syifaun lima fis sudur, yaitu sebagai obat bagi hati-hati yang sakit, obat bagi hati-hati yang dengki, obat bagi hati-hati yang iri, obat bagi hati-hati yang kurang baik. Ini bacaannya Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Tidak hanya ditempel-tempel di masjid-masjid, tidak hanya ditempel-tempel di rumah-rumah bacaan Al-Quran, tapi ditempel dalam hati dan dada kita dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.